Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu guru staf TU yang saya cintai, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa bersilaturahmi di hari yang bahagia ini, walaupun tidak bertatap muka seperti biasanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya, Gaitza Jairosopa, perwakilan dari kelas 12 Farmasi 1, akan menyampaikan pidato yang bertema permasalahan pendidikan dan ekonomi bangsa Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Mengapa saya membahas permasalahan kedua sektor tersebut? Karena kedua sektor inilah yang saat ini mengalami permasalahan yang sangat serius dan dampaknya dirasakan oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Terlebih lagi, hal itu terjadi dalam tempo yang cepat dan skala yang luas. Dalam pendidikan, pemerintah dengan cepat menerapkan program pembelajaran jarak jauh atau daring, agar sektor pendidikan tetap berjalan dengan semestinya, agar hak dan kewajiban warga negara tetap terpenuhi. Akan tetapi, program tersebut justru menimbulkan banyak permasalahan, seperti kurangnya ketersediaan fasilitas yang belum merata di setiap wilayah, sehingga banyak siswa yang tak memiliki akses terhadap teknologi. Banyak siswa yang tak mampu membayar biaya belajar daring karena orang tuanya yang tidak mempunyai penghasilan atau hanya dapat membiayai keperluan makannya saja. Dan adapun siswa yang belum bisa belajar mandiri akan sulit memahami apa yang ia pelajari, sehingga banyak siswa yang tak paham dan mengabaikan tugasnya. Bahkan banyak kalangan yang gagap akan teknologi. Dengan ini, proses pembelajaran tidak berjalan dengan efektif. Dalam sektor ekonomi, banyak sekali pegawai dari beberapa perusahaan yang dipecat atau terkena PHK, yang disebabkan karena kapasitas perusahaan dibatas menjadi 25-50% untuk mencegah penularan dan pencegahan virus corona. Kemudian, pedagang-pedagang kaki lima dan banyak kepala keluarga yang usahanya sangat tidak stabil karena orang-orang atau masyarakat enggan bahkan takut untuk keluar rumah. Belum lagi rakyat kecil juga yang berada di daerah terpencil yang tengah merantau. Biaya hidupnya saja sudah sulit, apalagi ditambah pikiran untuk biaya anaknya sekolah, seperti bagaimana membayar biaya sekolah, kuota untuk daringnya, uangnya dari mana? Mengapa demikian saya katakan? Karena di ibu pertiwi kita, faktor ekonomi memang paling sulit diatasi. Meskipun pada dasarnya banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah, tetapi tidak menjamin keberlangsungan ekonomi bisa diatasi. Dan bisa membantu masyarakat yang tengah berjuang mati-matian untuk kehidupan yang sulit dan rumit ini. Dengan permasalahan yang terjadi sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya, lantas muncul pertanyaan, bagaimana agar permasalahan ini dapat selesai? Bagaimana cara mengatasinya? Untuk sektor pendidikan, agar pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, yang pertama, sebaiknya pemerintah memiliki persiapan-persiapan tertentu dalam pendidikan dengan perencanaan yang baik dan tidak terburu-buru. Memutuskannya, karena pendidikan merupakan tonggak awal kemajuan suatu bangsa untuk mencetak regenerasi yang berkualitas, sehingga harus dipikirkan secara matang. 2. Setiap siswa dan guru pun harus bijak dalam memilih dan mencari cara agar proses pembelajaran jarak jauh atau daring dapat berjalan dengan lancar. Efektif. Ketiga, perlunya membangun komunikasi intensif antara orang tua dan guru. Pembelajaran dapat berjalan dan mendapatkan motivasi secara seimbang. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir, guru harus menyesuaikan dengan minat dan kondisi masing-masing anak di tiap daerah. Tidak memberatkan anak dengan berbagai tugas yang banyak, dan sebaiknya guru bisa memberikan tugas yang menyenangkan dan tidak membebani agar pembelajaran tetap efektif. Selanjutnya dalam sektor ekonomi. Yang pertama, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang akan mendukung tumbuhnya sektor-sektor potensial.
Yang kedua, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial daerah sebagai sumber pertumbuhan baru yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Ya, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan meningkatkan skala ekonomi dan kapasitas industri kecil dan menengah di Indonesia. Meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian. 5. Sekaligus yang terakhir, pengembangan sektor pariwisata dengan strategi penguatan atraksi, akses, dan amenitas. Pidato dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.